Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Amanda dengan NIM 18720-537. Dan prodi saya Pendidikan Ekonomi B. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan mengerjakan proyek UTS yaitu dengan mata pelajaran teori ekonomi makro. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang awalnya pemerintah ekonomi makro. Jadi, pemerintah merupakan penyelenggara dalam negara rangka mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama itu apa? Tujuan bersamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sebelum membahas peranan pemerintah, ada baiknya kita mengetahui apa itu kebijakan pemerintah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi pemerintah itu merupakan penyelenggara nih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama itu misalkan kayak apa yang mau kita tuju, kita harus sampai tujuan itu, tapi dengan sesama bersama gitu. Nah, tujuan bersamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan bisa juga disebut dengan kesolidaritasan. Nah, pembangunan ekonomi juga daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada gitu. Jadi kita sebelum membahas ini kita akan membahas tentang apa itu kebijakan pemerintah. Oke, next. Apa itu kebijakan pemerintah? Jadi, kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Salah satunya kebijakan ekonomi dan ekonomi makro merupakan salah satu jenis kebijakan dalam kebijakan ekonomi ini. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah ini, misalkan dari hal terkecil, dari RT, lalu lapor ke RW, RW ke kelurahan, kecamatan, langsung ke capil, dan paling atas baru dia melaporkan ke pemerintah. Misalkan kita mau membuat jalanan ini rusak, nah kita akan membenarkan. Itu harus ada keputusan seksama agar dibuatnya juga secara sistematik. Jadi nggak sia-sia atau nggak seenaknya ingin membangun ini, membangun itu. Jadi harus ada keputusan sesakma yang dibuat agar dibuatnya juga secara sistematik. Jadi nggak sia-sia atau nggak seenaknya ingin membangun ini, membangun itu. Jadi harus ada keputusan sesakma yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuannya juga harus tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Jadi kalau misalkan untuk pribadi kayaknya nggak bisa pemerintah itu menyatakan keputusan, tapi bisanya untuk kepentingan umum bersama gitu. Salah satunya juga kebijakan ekonomi dan ekonomi makro. Jadi merupakan salah satu jenis kebijakan dalam kebijakan ekonomi gitu. Next. Nah, di sini ada empat kata. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi. Nah, yang pertama, tujuan ekonomi itu menstabilkan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja tanpa inflasi. Lalu yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Lalu yang keempat, mewujudkan kekukuhan negara pembayaran yang kurs valuta asing. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu menstabilkan kegiatan ekonomi. Jadi,
dimanapun kota, daerah, tempat, kalau misalkan kegiatannya kurang aktif atau kurang eh, terlihatnya tidak enak, banyak misalkan ya contoh-contoh anak yang banyak yang narkoba atau minum-minum, itu berarti nggak stabil kan. Jadi kita harus menstabilkan kegiatan ekonomi. Misalkan salah satunya acara 17-an Agustus, Sumpah Pemuda, Muharram dan lain-lain, kita kan boleh kita ajukan agar menstabilkan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja tanpa inflasi. Jadi, apa yang kita mau oleh masyarakat seksama, kita tuh harus mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja kita agar hasilnya juga memuaskan gitu, nggak sia-sia apa yang udah kita inginkan terus kita minta pemerintah untuk membenarkan itu tapi kita nggak mau membantu, itu nggak bisa. Jadi kita harus mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja tanpa inflasi. Lalu yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ini penting banget ya. Jadi kalau misalkan jalanan atau rumah atau di mana-mana tanpa pertumbuhan, kita akan bakalan gersang banget kan. Jadi kita wajib untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh gitu, teman-teman. Lalu yang keempat, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Nah, jadi kan kenapa orang di setiap bulan atau tahun, saya kurang paham, tapi kita tuh harus suruh bayar pajak, ya kan? Nah, itu dia mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Jadi kita penting bayar pajak. Bayar pajak kita juga kan untuk kita-kita juga kembalinya. Jadi kita harus mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Oke, next. Nah, di sini ada lagi nih. Kenapa ekonomi makro termasuk dalam kebijakan ekonomi? Kenapa nggak ekonomi syariah? Kenapa nggak ekonomi pembangunan? Banyak kan ekonomi, tetapi yang masuk kebijakan ekonomi itu ekonomi makro, dan termasuk ya ini ekonomi makro termasuk dalam kebijakan ekonomi. Kenapa? Nah, saya akan menjelaskan karena kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Nah, jadinya kalau ekonomi syariah itu misalkan kita hanya untuk yang tentang syariah ya, nggak mencakup semuanya. Ekonomi pembangunan juga hanya untuk kayak yang membangunkan tempat-tempat gitu, saya juga kurang paham. Tapi yang mencakup, yang termasuk kebijakan ekonomi itu yaitu ekonomi makro. Karena kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan ekonomi yang mencakup. Berarti ekonomi makro itu mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional gitu, teman-teman. Next. Nah, di sini ada peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Nah, apa sih peranan ekonomi makro itu? Jadi, peranan pemerintah ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Nah, jadi peran ekonomi makro ini memiliki porsi yang relatif besar, dan wujudnya tuh terwujud gitu, apa yang udah kita ajukan ya terwujud dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional gitu. Lalu kalau kebijakan moneter ini, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional, dan secara teoretis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Nah, jadi kalau kebijakan moneter ini digunakannya untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Misalkan perekonomian orang tuh kayak cabai dinaikkan, bawang dinaikkan, itu kan sangat bener-bener kondisi yang nggak memungkinkan. Jadi
Nah, digunakannya untuk pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian agar kalau kebijakan moneter ini digunakannya untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Misalkan perekonomian orang tuh kayak cabai dinaikkan, bawang dinaikkan, itu kan sangat bener-bener kondisi yang nggak memungkinkan. Jadi, nah digunakannya untuk pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian agar tidak benar-benar semua barang yang udah dinaikkan tuh mahal sehingga kita nggak bisa membelinya. Nah itu kan kondisi buruk, jadi digunakannya untuk memperbaiki kondisi perekonomian gitu teman-teman. Oke. Oke, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atau kurang jelasnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.